Romawi Barat. Perubahan kegiatan filologi di Romawi Barat telah berlangsung sejak abad ke-3 sebelum Masehi. Kegiatan tersebut lebih diarahkan kepada naskah-naskah berbahasa Latin. Naskah itu biasanya berupa prosa dan puisi, antara lain naskah tulisan Cicero dan Varro, sehingga fokus terhadap naskah-naskah Yunani berkurang. Selain naskah-naskah berbahasa Latin, naskah-naskah agama juga mengalami perkembangan yang biasanya dilakukan oleh para pendeta. Maka dari itulah Roma kemudian menjadi pusat penyebaran agama Kristen. Sejak abad ke-4, bangsa Romawi Barat mengalami perubahan mengenai media tulis yang digunakan, yang mulanya menggunakan gulungan papirus. Kemudian mereka beralih dengan menggunakan perkamen atau kulit binatang sebagai media penulisannya, karena perkamen ini dianggap lebih memudahkan mereka karena sudah dilengkapi dengan halaman, dan mereka membuatnya menyerupai buku yang disebut dengan kodeks. Ketertarikan mereka terhadap naskah-naskah yang berbau akan sastra dan juga naskah keagamaan menyebabkan filologi di Romawi Barat mengalami kemunduran, sebab mereka telah meninggalkan dan tidak menelaah naskah-naskah kuno Yunani lagi. Romawi Timur. Berbeda dengan Romawi Barat, kegiatan filologi di Romawi Timur justru melanjutkan tradisi Yunani sehingga bermunculan banyak pusat-pusat studi Yunani di kawasan Romawi Timur. Misalnya Antioch, Athena, Iskandaria, Beirut, Konstantinopel, dan Gaza. Iskandaria menjadi pusat studi filsafat Aristoteles dan Beirut pusat ilmu hukum. Pusat-pusat ilmu pengetahuan ini berkembang menjadi perguruan tinggi yang melahirkan banyak tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, pendidikan, dan administrasi. Kemunculan mimbar-mimbar filologi di beberapa perguruan tinggi memberikan keuntungan dengan bertambahnya tenaga ahli dalam bidang ini. Pada masa ini, muncul tradisi baru, yaitu menulis tafsiran di pinggir teks yang kemudian dikenal dengan istilah scholia. Prokopius dari Gajah merupakan orang yang mempopulerkan menulis scholia tersebut. Tafsiran sangat tajam dan diperhitungkan pada masa itu. Sejarah perkembangan filologi di Romawi. Perkembangan filologi dapat dilihat setelah terjadinya perpindahan kekuasaan oleh bangsa Romawi di Eropa Selatan. Pada abad ke-1 sebelum Masehi, perkembangan tradisi Yunani berupa pembuatan resensi terhadap naskah-naskah tertentu, dan perkembangan ini berkelanjutan hingga pecahnya kerajaan Romawi pada abad ke-4 Masehi, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur. Adapun kegiatan filologi di Romawi Barat tidak sama dengan kondisi di Romawi Timur. Di Romawi Barat, kegiatan filologi mengalami kemunduran karena perhatian masyarakat beralih ke bahasa Latin dan mulai meninggalkan bahasa Yunani lama. Selain kegiatan filologi diarahkan kepada penggarapan bahasa Latin karena bahasa Latin dianggap sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Sebagai akibat kegiatan ini, bahasa Yunani ditinggalkan, bahkan dianggap sebagai bahasa jahiliyah. Adanya pengalian perhatian dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin ini menyebabkan bahasa dan teks Yunani mengalami kemunduran, dan isi-isi teks tersebut menjadi tidak banyak dikenal lagi. Setelah adanya masa kristenisasi di benua Eropa, kegiatan filologi di Romawi Barat dilakukan untuk menelaah naskah-naskah keagamaan yang dilakukan oleh para pendeta. Kemudian, kegiatan filologi juga diarahkan kepada naskah-naskah Latin yang berbentuk puisi dan prosa. Maka, sejak itulah studi filologi menjadi bubar atau mundur. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan mundurnya kegiatan filologi, yakni setelah terjadinya peralihan kekuasaan dan ditambah lagi sikap sang penguasa yang mengalihkan perhatian serta tidak memberikan kesempatan kepada pengkajian filologi. Peristiwa ini tentu saja berpengaruh kepada kegiatan filologi maupun terhadap perkembangannya, sehingga mengalami kemunduran. Selain itu, generasi berikutnya juga mulai meninggalkan kajian terhadap teks-teks Yunani yang merupakan sumber maupun acuan studi filologi.
Oleh sebab itu, setelah mengalami kejayaan, kegiatan filologi mengalami masa kemunduran dan dinamakan dengan periode kemunduran bagi studi filologi. Para tokoh filologi dan karya-karyanya. Adapun tokoh yang telah berhasil menciptakan karya filologi adalah Marcus Tullius Cicero yang lahir pada 106 sebelum Masehi dan wafat pada 43 sebelum Masehi. Kemudian ada Marcus Terentius Varro yang lahir pada 116 sebelum Masehi dan wafat pada 27 sebelum Masehi. Adapun karya yang dihasilkan tersebut adalah De Consolatus de Temporibus Suis dan De Natura Deorum. Sedangkan karya dari Varro adalah Saturarum Meniferum, Epistulae dan Epistoliae Questiones. Peninggalan-peninggalan Romawi kuno yang masih ada hingga sekarang. 1. Pantheon merupakan peninggalan Romawi yang masih terawat dengan baik dan yang paling terkenal. Bangunan ini dibangun atas perintah dari Marcus Agrippa yang berfungsi sebagai kuil untuk dewa-dewi Romawi. Bangunan asli dari Pantheon sebenarnya hancur terbakar dalam sebuah kebakaran besar. Pantheon lalu dibangun kembali dan selesai sekitar tahun 125 Masehi dan masih berdiri hingga sekarang. Roman Theater of Guelma merupakan salah satu bangunan peninggalan Romawi dan Bizantium yang berada di provinsi Guelma, sebelah timur Aljazair, di mana sebelumnya merupakan kota tua Hamisa. Bangunan ini merupakan teater dengan struktur yang sangat antik dan terawat. Tempat ini menjadi salah satu tempat wisata sejarah menarik yang ada di Aljazair. Colosseum adalah bangunan arsitektur Romawi yang merupakan tempat pertunjukan besar dan berbentuk elips. Bangunan ini menjadi salah satu keajaiban dunia yang terletak di Italia, Roma. Aksara dan bahasa yang digunakan dalam pengkajian filologi di negara Romawi, di mana aksara dan bahasa dalam pengkajian filologi yang dilakukan di Romawi tidak terlepas dari sejarah pengkajian filologi yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu oleh Eropa dan juga Yunani. Pada abad ketiga sebelum Masehi, bangsa ini berhasil membaca naskah-naskah Yunani lama yang berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi, di mana naskah tersebut dimuat dalam huruf yang berasal dari huruf bangsa Punisia atau bangsa yang dikenal dengan sebutan middlemen, yaitu sekelompok orang yang membawa suatu barang dari satu negara ke negara lainnya. Nah, kemudian, huruf dari bangsa Punisia tersebut dikenal sebagai huruf Yunani. Sehingga dapat dikatakan bahwa aksara dan bahasa yang digunakan oleh negara Romawi adalah aksara dan bahasa yang melanjutkan dari kajian filologi yang telah digunakan oleh sebelumnya, yakni Yunani dan juga Eropa. Berarti bahasa yang digunakannya adalah bahasa Yunani atau bahasa Punisia.